alhamdulillah sekali juga. Alhamdulillahnya kita semua terkumpul di Smart Synergy World SSW yang dipimpin oleh Abi Haji Masturi Firmansyah dan juga Umi Hajah Elis Narsari yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini temanya adalah Smart Club 20 sebagai fondasi pembentukan leader. Alhamdulillah sekali, ini adalah salah satu langkah-langkah yang telah diprogramkan di Smart Synergy World, yaitu bagaimana Abi dan Umi telah membuat suatu kurikulum yang sangat luar biasa yang akan mempermudah kita semua, dan juga kurikulumnya sudah dimasukkan ke dalam buku yang sangat spesial, yaitu Roadmap to Success. Artinya maksudnya adalah bagaimana kita menjalankan bisnis ini menjadi lebih cepat suksesnya. Apabila kita mengikuti itu semua, maka akan menjadi lebih cepat. Dan langkah yang pertama adalah membentuk SC20. Jadi setelah kita bergabung di reseller PTBS ini, pertama-tama akan dibimbing oleh beliau, yaitu membentuk SC20. Apa yang dimaksud dengan SC20? Kita semua harus menyadari bahwa SC20 ini dibuat bukan untuk permainan, tapi untuk membantu atau mempermudah kita. Jadi SC20 itu adalah suatu kelompok atau kumpulan orang-orang yang ingin mewujudkan tujuan untuk sukses di bisnis ini, yang nantinya akan menciptakan diri kita dan kita semuanya yang ada di SSW ini pertama-tama akan meraih SC20, SC150 atau Smart Club 20. SC Smart Club 150 ya. Jadi SC20 ini adalah suatu fondasi yang sangat luar biasa yang kita semua harus menyadari betul bahwa betapa pentingnya fondasi. Seperti kita akan membangun sebuah rumah. Pada waktu bangunannya tidak kokoh, maka rumahnya juga akan gampang roboh. Begitu juga pada waktu kita membangun sebuah bisnis. Sebuah bisnis itu juga harus dibangun dengan fondasi yang sangat kuat. Dan di SSW, di Smart Synergy World ini telah dibuat sistemnya atau kurikulumnya, bahwa tahap awalnya setelah masuk ke dalam tim atau di SSW ini, maka kita bersegera untuk membentuk SC20 atau Smart Club 20. Nah, Smart Club ini tujuannya adalah untuk khususnya membantu kita semua setelah menjadi SC20 akan menjadi Smart Club 150. Nah, kenapa sih dibuat? Nah, tentu saja ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, pasti tidak akan dibuat. Ya. Nah, tujuan daripada Smart Club 20 ini adalah untuk mempermudah semua supaya kita punya koridor, punya sistem. Nah, sistemnya ini adalah untuk mempermudah orang-orang yang sudah masuk ke Smart Synergy ini supaya menjadi lebih mudah dalam meraih tujuannya. Jadi kalau sudah masuk SC20, kemudian kita bentuk, kemudian kita akan lebih mudah meraih ke SC150. Nah, kemudian caranya bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa mencapai SC20? Pasti tentu saja akan dibantu, dibimbing oleh leader yang mensponsorinya. Pertama adalah dengan membuat paket keluarga. Jadi paket keluarga ini adalah sangat penting karena kita harus menyelamatkan atau kita harus membuat fondasi yang kuat juga di dalam keluarga, ya. Jadi bapaknya, ibunya, anak-anaknya semuanya dibuat menjadi paket keluarga.
Yang kedua, dalam membuat SC20 itu bisa menggunakan paket eksekutif. Jadi paket eksekutif ini adalah paket yang 7 kiri 7 kanan dan 1 Y-nya sendiri. Jadi menjadi masuk dengan konsep eksekutif. Sehingga kini juga sudah masuk ke dalam SC20. Yang berikutnya adalah paket priority. Nah, paket yang sedang booming. Paket priority itu adalah paket 30. Ya, paket 30 ini sekali masuk sudah mendapatkan tim kiri 15 dan tim kanan 15. Sehingga sudah masuk ke dalam SC20. Jadi ada pertama dalam dengan paket keluarga, yang kedua dengan paket eksekutif, yang ketiga adalah dengan paket priority, dan yang satu lagi adalah merekrut 10 reseller baru. Nah, dalam merekrut 10 reseller, setelah merekrut 10 reseller baru, itu nanti akan kita bimbing. Kita bimbing dengan cara menjalankan program 30 hari. Program ini telah dibuat dengan sebaik mungkin, semantap mungkin, untuk membantu para mitra, para SC20, supaya bisa menjalankan bisnis ini dengan terarah. Arahnya bagaimana? Pertama setelah masuk, harus membuat daftar nama. Daftar nama dari 1, 2, 3, 4, 5, 100. Kemudian 200, kemudian 300. Kalau belum ada 300, berarti bikin dulu 100. Setelah 100, kemudian menjadi 200, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang keduanya adalah menghubungi. Jadi setelah dibuat daftar nama, kemudian kita centang-centang dengan FAST-nya. Setelah itu kita hubungi. Hubungi setiap harinya minimal 10 orang. Kita telepon, kita WA, kita sapa. Kemudian untuk apa kita hubungi? Untuk di prospek, ya. Supaya kita mendapatkan orang-orang baru yang perlu kita bantu. Nah, setelah kita prospek, kemudian kita hadirkan. Kita sendiri hadir ke seminar, dan juga kita hadirkan calon mitra-mitra baru yang sudah kita hubungi secara rutin. Karena di SSW ini sudah banyak tempat-tempat seminarnya. Ya, jadi kita tinggal menghadirkan. Kita sendiri juga harus rajin hadir, kemudian kita juga harus mengajak orang untuk hadir. Kadang-kadang kalau mamanya kita menghadirkan orang belum mampu, kemudian malah tidak hadir. Jadi tidak boleh demikian, ya. Jadi siapapun yang sudah bergabung ke dalam Smart Synergy ini atau menjadi reseller daripada PTBS ini, hendaklah kita sama-sama berjuang dengan cara hadir dan menghadirkan. Kita sendiri hadir, belajar, dan juga menghadirkan orang-orang yang baru. Nah, pada waktu menghadirkan, seyogyanya kita tidak terlalu berdekatan pada waktu itu dengan calon mitra kita. Supaya apa? Supaya beliau ini fokus mendengarkan yang berbicara di depan, yang menjelaskan. Nah, kita ikut menyimak. Nanti setelah sudah selesai, baru kita tanyakan bagaimana pendapat Anda. Oke kan? Tinggal tanda tangan. Yang keempat adalah wajib mengadakan home sharing setiap sebulan sekali. Jadi setiap bulan sekali, mitra-mitra yang sudah bergabung kita kumpulkan, dan juga mengajak yang lainnya juga yang belum bergabung untuk hadir dan untuk kita bicarakan bagaimana kita mau membentuk atau meningkatkan bisnis kita supaya cepat berkembang. Yang kemudian adalah membentuk SC20. Jadi SC20 ini wajib bisa membuka ID dan paham menunya bagaimana, ada apanya di web di web PTBS ini, ya. Jadi siapapun yang masuk ke dalam reseller PTBS ini, yang merekrutnya wajib sudah bisa membuka ID. Kemudian pada waktu sudah ada yang ikut mendaftar, ikut masuk, maka kita ajarkan juga bagaimana cara membuat ID-nya, membuka ID-nya di HP-nya. Supaya apa?
bisa mengontrol bisnisnya. Karena kalau tidak bisa membuka ID, tidak tahu sudah berapa jumlahnya, poinnya sudah berapa, ininya sudah berapa. Jadi harus tahu. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti bimbingan setiap pekan dari PIC. Mengikuti bimbingan setiap pekan dari PIC. Jadi membuat meeting, home meeting. Dan juga dapat melakukan presentasi dan follow up. Jadi presentasi ini sangat perlu dan ini juga sudah dilatih baik oleh co-founder dan juga di NBT, ya semua sudah di program sedemikian rupa supaya kita lebih cepat dalam meraih impian-impian kita setelah masuk ke dalam komunitas Andriba. Karena pada waktu sebelum di prospek atau sebelum masuk pasti sudah diceritakan bahwa di sini adalah bagaimana untuk bisa mencapai impian-impian kita yang sangat banyak. Nah, kemudian setelah sudah mengikuti program yang 30 hari ini, insya Allah akan mendapatkan orang-orang yang terpilih. Maksudnya orang-orang yang memang benar-benar siap untuk hijrah, siap untuk digembleng, siap untuk diajari, siap untuk menjadi orang sukses, dan siap untuk menjadi orang yang kaya berkah. Kemudian bagaimana setelah itu? Nah, setelah sudah mengikuti 30 hari, maka menduplikasi apa yang sudah dilakukan dirinya sendiri. Ya, jadi pada waktu kita sudah bisa melakukan program 30 hari, maka kita akan ajarkan juga, akan duplikasikan juga kepada mitra-mitra yang ada di tim kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mencetak SC20 berikutnya. Jadi kita sudah SC20, jadi bagi yang sudah SC20, maka berusaha untuk membantu mitra-mitra kita yang sudah kita rekrut, itu untuk menjadi SC20 lagi. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bagaimana kita meraih SC20, maka kita akan tularkan lagi kepada mitra yang sudah kita rekrut, supaya sama-sama bisa terbentuk SC20 lagi. Jadi SC20 melahirkan SC20 lagi. Minimal secepatnya adalah SC20-nya itu ada dua di kiri, di kanan. Kalau lebih banyak ya lebih bagus, akan lebih cepat. Karena seperti judulnya bagaimana. Jadi SC20 ini adalah suatu fondasi dalam membentuk leader-leader baru. Nah, terus bagaimana setelah sudah terjadi duplikasi? Ada SC20 di kiri, di kanan, di kiri, di kanan, di kanan. Terus akan menjadi duplikasi 2, 2, 2, dan 2. Sehingga akan banyak sekali SC20, SC20, SC20. Dan ini akan bisa menjadi berkembang. Dan apabila SC20 yang kiri dan kanan itu sudah mulai berkembang, maka yang SC20 pertama akan meningkat menjadi SC150 atau yang sekarang dikenal menjadi New Ambassador. Nah, SC20 yang dibentuk itu adalah orang-orang yang memang benar-benar ingin, maksudnya orang-orang yang kita bimbing, yang kita didik, yang kita ajak untuk bisa menciptakan SC20 lagi, ini adalah orang-orang yang kita pilih. Maksudnya sanggup nggak sih? Maksudnya bukan sanggup ya. Ingin sekali dibimbing nggak? Ingin sekali sukses nggak gitu? Kalau yang orang-orang yang ingin sekali sukses kita harus ini. Kalau yang belum ya kita langsung sering kita jalin hubungan sehingga mereka juga bisa tergali impiannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah melakukan 7 habit for success atau 7 habit for success. Kebiasaan apa sih yang selalu dilakukan oleh para orang-orang yang sudah sukses ya. Orang sukses itu pasti melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak sukses ya. 7 habit for success itu maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan
apabila kita ingin menjadi orang sukses. Ya. Pertama, harus bisa presentasi. Yang sangat luar biasanya, presentasi saja kita sudah dibimbing oleh co-founder dan founder kita juga. Bagaimana kita bisa quick plan. Setelah sudah bisa quick plan, bagaimana bisa presentasi di Zoom. Bagaimana setelah itu akan juga bisa presentasi di on ya, yang langsung di seminar-seminar ya. Kemudian selain itu, karena bisnis ini perlu ilmu pengetahuan yang sangat luas, maka juga perlu membaca buku. Jadi buku-buku yang dibaca ini adalah buku-buku yang bisa membuat kita menjadi wawasannya lebih luas, bisa kuat dalam menghadapi tantangan-tantangannya, bisa memahami orang lain ini bagaimana, yang ini harus bagaimana ya. Jadi hatinya lebih lapang, lebih luas ya. Bisa sabar dalam membimbing timnya dan sebagainya ya. Kemudian juga menjadi 100 user. Jadi semua mitra-mitra yang ada di PTBS atau reseller-reseller PTBS ini juga harus menggunakan produknya supaya bisa menularkan. Oh, kalau produk ini begini, kalau produk ini begini, produk ini begini dan sebagainya ya. Sehingga pada waktu ada yang bertanya, kita akan siap menjawab. Kalau yang begini sakit apa ini, yang sakit apa ini. Kalau mau yang butuh sehat bagaimana, butuh langsing bagaimana, butuh glowing bagaimana. Jadi semuanya harus menjadi 100 user. Yang berikutnya adalah selalu hadir di setiap pertemuan. Nah, kalau kita tidak pernah hadir di pertemuan, tentu saja akan kehilangan semangat. Karena pada waktu kita hadir di seminar, itu banyak hal-hal yang kita peroleh. Ya, yang kadang-kadang dikesampingkan, aduh belum bisa membawa teman nih, jadi nggak perlu hadir gitu ya. Padahal kita sendiri yang harus terlebih dahulu. Nanti pada waktu setiap hari istilah kata kita belajar lagi di seminar, di home sharing, di home meeting dan sebagainya, maka lama-lama kita akan menjadi hafal, lama-lama akan menjadi lebih mahir bagaimana mengajak teman-teman, saudara dan sebagainya untuk bisa hadir di seminar ya. Dan juga kita harus bisa menjadi good team player. Nah, ini dia. Good team player ini sesuatu yang sangat dibutuhkan menjadi seorang pembisnis. Karena pembisnis itu bukan sekedar jual beli, tapi bagaimana membentuk mindset kita menjadi orang yang sukses. Sukses itu tidak bisa cuma sekedar ikut-ikutan, nggak bisa seperti itu. Tapi kita juga harus mempersiapkan hati kita ini harus bagaimana nih ya, hati kita. Kemudian bagaimana kalau kita kerja tim, makanya di sini namanya kan good team player. Maksudnya menjadi bagian daripada tim yang melakukan sesuatu, entah itu seminar, entah itu sharing, ya, supaya kita menjadi terlatih. Yang tadinya nggak bisa bicara lancar menjadi bicaranya lancar. Yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Yang seolah-olah yang kadang-kadang sepertinya sepele contohnya, bagaimana sih menjadi main floor? Main floor itu seolah-olah sesuatu udah yang ada yang lainnya, tidak begitu juga. Jadi siapapun yang menjadi petugas ya hendaknya bisa mengerjakan dengan sepenuh hati supaya kita nantinya pada waktu kita sudah menjadi SC 50, Smart Care 50, sudah menjadi Smart Care 500, itu sudah bisa membimbing tim yang ada di bawahnya dengan maksimal. Nah, nantinya juga umpamanya menjadi kaptennya. Nah, seorang kapten bagaimana? Seorang pengarah bagaimana? Ya, seolah pengarah kan kadang-kadang begitu ya. Tapi sesungguhnya pengarah pun dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Saya melihat ya, maksudnya dengan adanya pengarah pasti semuanya akan menjadi rapi, ya, akan berjalan on time. Datangnya harus on time, ya. Kemudian mengerjakan tugasnya sesuai dengan hati lah, mengerjakannya dengan hati, ya.
dikerjakan dengan penuh ikhlas, dan sebagainya. Jadi marilah kita belajar bersama-sama untuk menjadi good team player, yang menjadi bagian daripada acara yang diselenggarakan di SSW, ya. Sehingga nantinya kita akan juga bisa membuat tim kita yang ada di naungan apa ya, di bawah kita lah, tim kita ini bisa juga menjadi good team player, ya. Seperti umpamanya sekarang sudah banyak yang ada di CSO, ada yang ada di Rumah Makan Sederhana. Kalau seandainya tidak terduplikasi good team belajarnya ini, ya jadi berantakan. Misalnya datang jam 12, datangnya setengah 1, ya kan, yang belum dirapikan kursinya. Kemudian nanti bagaimana cara mengantarkan tamu, itu sesuatu yang kecil kelihatannya, tapi sesungguhnya kalau tidak dilakukan dengan sepenuh hati, semuanya jadi berantakan, ya. Sedangkan bisnis ini bukan bisnis yang cuma ya kayak orang jual beli, bukan, ya. Tapi ini memang benar-benar membentuk orang apa namanya, pembisnis yang berkarakter, ya. Kemudian yang berikutnya adalah follow the system. Sistemnya sudah dibuat, kita tinggal ngikutin. Ini enak banget sebenarnya, daripada yang tidak ada sistemnya kemudian kita bikin sendiri. Nah kalau bikin sendiri kita nggak bagaimana. Nah alhamdulillah sekali di SSW ini sudah dibuat sistem yang sedemikian rupa. Sampai dari SC20-nya sudah ada, Smart Card 150, Smart Card 500, kemudian Smart Card 1000. Habis itu nanti ada harus bisa presentasi, harus ini, semua sudah diatur sedemikian rupa oleh founder dan co-founder kita semuanya. Yang juga dibantu oleh divisi training, yaitu Rizal Fahmi Ramadhan. Kemudian juga harus bisa edifikasi. Nah, edifikasi ini ya kalau tidak terlatih, bingung juga mau ngomong apa ya. Mau ngomong apa yang harus disampaikan. Kemudian juga pada waktu belum ngerti bagaimana sih harus ngomong apa sih. Nah, itulah perlunya konsultasi. Konsultasi itu adalah segala hal yang perlu dikonsulkan, yang perlu ditanyakan kepada leadernya, kepada PIC-nya, atau kepada founder dan co-foundernya, atau ke divisi trainingnya, ya, bagaimana caranya untuk bisa menjadi sukses, tapi sukses yang berkarakter. Kemudian juga menjadi orang yang teachable. Nah, teachable bahasa Inggris lagi, ya. Emang enak banget pakai teachable ini. Jadi teachable itu maksudnya orang-orang itu ya kalau di depan dia bisa jadi pemimpin, di tengah menjadi team player yang baik, kalau di belakang itu bisa menjadi pengikut yang baik gitu. Dijadikan apapun ya menjadi orang yang mindsetnya ikhlas, apapun dilakukan ikhlas dengan semangat, ya. Kemudian no cross lining. Nah, ini dia yang bikin mumet, ya. No cross lining ini memang bahasa Inggris, ya, tapi maksudnya gitu, janganlah mencampuri urusan tetangga. Ya, kata kasarnya begitulah. Janganlah kita mencampuri urusan tetangga, karena setiap keluarga pasti punya apa ya, punya cara kehidupan yang masing-masing. Seperti juga pada bisnis, setiap bisnis itu pasti punya aturan tersendiri, ya. Setiap tim itu punya aturan sendiri-sendiri. Ya seperti suatu kelompok apapun, pada waktu ada pemimpin dua pasti akan bingung. Aku pilih yang mana, ya. Kalau pemimpinnya cuma satu, itu namanya hanya satu satu garis, di mana kita gampang mengikutinya. Kalau yang di depan bilang A, ya belakangnya semuanya A. Yang di depan bilang B, ya langsung B. Jadi semuanya bisa tertata dengan rapi dan insya Allah akan membuat suksesnya itu lebih cepat, ya, bagi orang-orang yang sudah bisa mengikuti dengan baik. Sebentar.
Jadi bagi yang benar-benar melakukan dengan baik, maka tidak melakukan no cross lining. Ya. No cross lining itu senang mencampuri urusan orang lain. Nah kalau di SSW Group ini sudah ada PIC sangat luar biasa. Ada PIC 1, PIC 2, PIC 3, PIC dan sebagainya sampai PIC 33. Ini bukan memecah belah sebenarnya, bukan ya. Jadi ini maksudnya supaya semuanya bisa Suaranya berhenti. Iya. Kenapa nih hilang suaranya? Ada suaranya sih. Ya, Bu Strening sepertinya terlempar ya. Jadi kita tunggu dulu di Oke, Bu Koya, mungkin bisa dimulai dulu di apa? Jika ada yang mau bertanya silakan di kolom chat biar nanti ditampung dulu sementara ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Bu Srining. Tapi kan Bu Srining nggak kedengeran lah suaranya. Tapi belum ada sih yang nanya. Belum ada. Neng Koya nggak ada suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Uti? Oh, kirain Ada. kok pada diem-dieman aja gitu. Iya, Mangga Bu dilanjut. Srining. Sambil menunggu Bu Srining, barangkali Uti, Kardinal mau sharing-sharing? Sebentar, maaf. Ini Ada. terbang ini. Udah ada lagi. Nah, Silakan alhamdulillah Bu sudah. Srining, lanjut. Aduh, ternyata Oke, silakan. bisa terbang juga. Oke, kita lanjut sebentar ya.
tadi sampai scrolling, istilah kata bahasa kasarnya itu jangan mencampuri urusan rumah tangga orang lain, ya. Makanya supaya lebih tertata dan lebih cepat dalam meraih kesuksesan. Suaranya masih jelas ya? Jelas, suara jelas. Ya, oke. Yang selanjutnya Jelas, Bu. adalah duplikasi, ya. Duplikasi ini sangat penting supaya akan lebih cepat. Biasanya yang dilakukan apa? Pertama adalah belajar. Jadi kita belajar terlebih dahulu. Belajar kepada siapa? Belajar kepada leadernya, kepada PIC-nya, dan juga belajar kepada founder dan co-foundernya. Ya, kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan pikiran, supaya kita bisa berkembang menjadi orang yang lebih berkarakter. Pembisnis yang sukses dan berkarakter. Jadi orang kaya berkah. Kemudian setelah belajar, pasti setiap orang yang belajar dengan sungguh-sungguh akan diberikan ilmu yang manfaat juga. Di bidang apapun, ya, perlu belajar dan belajar. Long life education, ya. Jadi belajar sepanjang hidup. Di mana kita masih ada kesempatan, kita belajar dan belajar. Seperti saya, nenek-nenek belajar. Aduh, ya. Kemudian setelah belajar buat apa? Setelah belajar kita lakukan. Melakukan apa? Ya kita semua yang kita pelajari, ya presentasi, yang membaca buku, ya hadir di seminar, yang menjadi team player, yang menjadi yang lain-lainnya. Jadi kita juga duplikasi. Kemudian juga mengajarkan kepada timnya. Pertama mengajarkan pada timnya, bisa mengajar di seminar, bisa mengajarkan dimanapun kita dibutuhkan, ya. Jadi istilah kata learn, harus belajar, do, harus melakukan, kemudian teach, harus bisa mengajarkan, ya. Sangat luar biasa, SSW, Smart Synergy Word, luar biasa, ya. Jadi apapun kita bisa. Kenapa? Selalu mau belajar, kemudian setelah belajar kita melakukan, setelah bisa melakukan kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Ini memang sangat biasa, sangat luar biasa, ya. Jadi ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada Zoom BDB malam hari ini. Silakan yang mau sharing atau yang mau bertanya, saya berikan. Terima kasih kepada Ibu Ning atas paparannya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat atau langsung, bisa langsung buka mute-nya. Silahkan bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Sebentar Bu Ning, ada yang bertanya nih. Dari Pak Marioto, SSW 22 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Srini. Waalaikumsalam. Ingin bertanya cara follow up yang jitu dari Pak Marioto, SSW 24. Terima kasih. Silakan Bu Ning untuk menjawab pertanyaan dari Pak Marioto Bogor. Oke, terima kasih Pak Marioto. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya follow up yang jitu, ya. Semuanya sesungguhnya kita semua bisa melakukan dengan jitu. Nah, kalau maksudnya nanti masuk atau tidak masuk itu kan istilahnya cuma belum aja sebenarnya, ya. Jadi follow up yang jitu itu biasanya yang telah diajarkan oleh founder kita adalah menggali impiannya kembali. Karena jadi yang pernah diajarkan oleh Abi Haji Masuri Firmansyah dan juga co-founder kita Umi Alistransari itu adalah dengan cara menggali impiannya kembali. Karena pada saat orang itu belum masuk atau sudah masuk tapi tidur lagi, biasanya beliau-beliau itu lupa dengan impiannya. Atau setelah sebenarnya masih ada impian, tapi beliau itu
bingung bagaimana cara meraih impiannya. Ya, itulah kenapa. Supaya juga pada waktu follow up kita sudah bertanya impiannya, tujuannya, mau apa aja dan sebagainya. Nah, setelah ketemu, kita harus give solution-nya. Bagaimana solusinya dengan masalah-masalah yang dia sedang hadapi. Kan pada waktu follow up itu ada ketemu masalah juga, ada ketemu juga impian juga. Nah, impian juga kalau nggak dipermasalahkan ya nggak masalah. Tapi kalau mamanya, wah saya harus bisa A, saya harus bisa B, saya harus bisa C. Nah, bagi orang-orang yang banyak impiannya, biasanya ya bagaimana ya caranya, bagaimana ya caranya, bagaimana ya caranya, gitu kan. Nah, jadi pada waktu sudah menggali dream-nya, nah kita baru berikan solusinya. Nah, solusinya sama aja. Kita harus belajar, ya kita kasih tahu lah, maksudnya yang nggak bisa apanya, terus impiannya bagaimana, terus kemudian bagaimana sih kalau mamanya dikerjakan seperti di tempat yang lain bisa apa tidak, kalau di tempat sini kira-kira bisa apa tidak, kalau mamanya di sini sebenarnya bisa tapi mamanya nggak ngerti bagaimana caranya. Nah, itulah kenapa. Nah, terus diajaklah ke seminar, diajaklah home sharing, diajaklah konsultasi kepada leadernya atau kepada founder atau co-foundernya. Jadi mana bisa pas lah, kan kadang-kadang level seseorang tidak sama. Ada yang levelnya rendah, ada yang tinggi sekali dan sebagainya itu. Pasti follow up-nya juga beda-beda gitu kan. Jadi pertama kali yang penting sekali adalah digali impiannya kembali. Karena pada waktu masuk atau belum masuk itu pasti orang punya impian. Dan impian itulah yang membuat orang menjadi sangat semangat. Orang pingin punya uang 100.000 pada waktu, aduh pingin banget punya uang 100.000. Si anak kecil pada waktu pingin uang 100.000, ngerengeknya kayak tahu. Nah, begitu juga kita dalam menjalankan bisnis ini. Pada waktu kita follow up, kadang kok susah amat ya, kok susah amat. Nah, itu dia kata Umi Elisa tadi, kita tidak boleh mengatakan susah. Supaya apa? Ya supaya yang diajak nggak susah, kan? Ya terus aja. Selain maksudnya kita juga menggali impiannya, kita berikan solusi kepada beliau. Caranya bagaimana? Ya kalau kita belum tahu, ya kita tanya kepada leader kita. Kalau mamanya kita sudah tahu, ya kita kasih tahu sama orang tersebut. Insya Allah dengan dengan kita baik, dengan kita selalu tulus mengajaknya, insya Allah lama-lama juga akan tergugah hatinya. Kalau belum ya terus aja. Karena tujuan kita adalah baik, ya, membantu umat terbebas dari hutang dan riba, menjadi orang kaya berkah. Terus ini tetap harus satu diganti supaya kita tidak pernah bosan. Dia belum masuk ya udah terus aja terus. Insya Allah nanti lama-lama akan masuk. Kalau yang sudah masuk yang belum aktif, kalau kita rajin ya lama-lama masuk gitu. Lama-lama ikut gitu. Jadi seperti itu saja, tidak terlalu sulit juga. Ya gampang lah. Insya Allah. Begitu Pak Marioto. Baik, terima kasih, Kuning. Bagaimana Pak Marioto? Sudah bisa menjawab? Insya Allah mudah ya. Alhamdulillah Ada, sudah. ya, terima Makasih kasih Pak Bunda. Marioto. Ya, Sama-sama. makasih Ada Bu Sri. pertanyaan lagi nih, Sama-sama Kuning. Pak Marioto. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Muslih. Bu Ning, belajar melalui video tim lain di luar SSW dalam upaya belajar dan belajar bisa digolongkan cross line. Apakah bisa digolongkan cross line gitu maksudnya Bu Ning? Kalau belajar melalui video tim lain. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Muslih. Silakan Bu Ning. Oke, baik Bu Koya, saya akan mencoba menjawabnya ya. Kalau kita menonton video dari YouTube, video dari PTBS untuk menambah ilmu itu tidak termasuk cross lining. Yang dimaksudkan dengan cross lining itu tadi mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Jadi istilah kata begini, pamannya kita ini kan orang tua, ya Pak Musli.
kita orang tua nih. Nah, anak-anak kita kan maunya anak kita kan nurut sama kita nih, ya kan? Nah, suatu hari anak kita tuh jadi bisa kesel sama kita gara-gara dia ngadu sama tetangga gitu, ngadu sama tetangga lah, ngomong sama tetangga, oh kok tetangga rumputnya lebih hijau ya daripada rumput kita, namanya gitu. Nah, atau di tetangga tuh lebih baik daripada kita karena ada perbandingan seperti itu. Sedangkan kalau menonton di YouTube itu adalah merupakan suatu input data aja. Jadi kita belajar lebih luas lah judulnya. Belajar kepada siapapun boleh. Yang nggak boleh itu adalah mencampuri urusan orang lain. Jadi istilahnya kata kita sebenarnya nih mamanya kan kalau di SSW itu kan ada PIC 1, PIC 2, PIC 3, bisa 4 gitu kan. Nah, di setiap tim atau di setiap PIC itu pasti ada suatu permasalahan dan juga ada suatu impian-impian yang mereka mau capai gitu. Nah, pada waktu mereka itu ada di tim SSW 33 mamanya gitu, ya konsultasinya ke PIC 33 dulu atau kepada orang yang merekrutnya terlebih dahulu. Nah, setelah mamanya yang merekrutnya, wah ternyata aku nggak ngertinya bagaimana, tanya sama yang di atasnya lagi. Tanya lagi pada PIC. Nah, kebetulan nih orangnya pada rada jelimet banget itu orangnya yang ada di tim kita, kan ada juga orang yang modelnya apa ya, detail banget itu kan ada. Nah, yang seperti ini ya bisa dibawa ke founder kita gitu. Jadinya sejalur lah jadinya ya. Jadi tidak boleh konsultasi kepada tim selain timnya sendiri gitu, supaya ya sejalan lah. Pasti nanti akan terjadi apa yang nggak nyaman lah. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Padahal dari co-founder kita sudah diajarkan, sudah di WA, sudah diajarin begini loh, maksudnya supaya kita itu apa ya bisa baik, supaya bicara rezekinya banyak, supaya apa itu selalu diajarin banget. Jadi kayak ibu kita ngajarin kepada kita gitu. Jadi yang namanya cross lining itu seperti mengacak-acak rumah tangga orang lain, atau wong kita punya ibu konsultasi sama tetangga, itu istilah kata. Padahal ibu kita itu kan menginginkan kita menjadi orang yang sempurna. Kita punya anak, pasti bapaknya sama ibunya itu menginginkan anaknya sempurna, mengikuti arahan kita, gitu kan, supaya menjadi seperti yang diharapkan. Nah, kalau di SSW ini kan seperti Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Alis Narisan itu sudah luar biasa banget. Jadi menginginkan kita semua menjadi orang yang sukses, karakternya baik. Makanya tidak boleh cross lining. Begitu Pak Musli. Bagaimana? Baik, Pak Musli. Pak Ahmad Musli, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Berarti sudah pokoknya. Ya, Pak. Lanjut. Sudah. Belum ada pertanyaan lagi nih, Bu Ning. Baik, Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau sharing-sharing, para leader di sini, saya persilahkan. Uti, silakan mau sharing-sharing sama kita. Uti Kartina. Sambil menunggu ada yang Baik. bertanya. Oke, baiklah. Kalau begitu, terima Terima kasih, kasih. Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Koya dan Bunda Ning, alhamdulillah berbisnis di sini yang pasti kalau kita sudah klik ya dari penawaran, katakan waktu itu kita diperkenalkan dengan seseorang, kemudian kita hadir di pertemuan, kemudian kita mengisi form, pastinya dengan nawaitu ya. Nawaitu bahwa kita ingin berbisnis di PT BES. Dan alhamdulillah setelah Bapak Ibu sudah tercatat, nah ini juga buat yang baru ya, yang undangan-undangan baru, yang sudah menandatangani niatan tadi ya, Bismillah nawaitu bahwa kita bergabung, niatnya hijrah, mencari berkah tentunya.
di situ seperti yang Bunda Ning sampaikan, karena roadmap ini baru ya, Abi Masturi baru menemukan dan berdasarkan pengalaman yang beliau capai dan dalam waktu 3,5 tahun sudah mendapatkan kurang lebih nominalnya itu hampir 10 M. Dan 11. itu bukan sulap, bukan sihir, betul Abi Masturi melakukan, kemudian menduplikasikan dalam bentuk buku ya, roadmap ini bahwa semua mengikuti arahannya seperti yang Bunda Neng sampaikan dalam 30 hari pertama kita join dengan melakukan ya membuat list 100 sampai 300 orang, menelpon 10 orang per hari, follow up mengikuti sistem, dan alhamdulillah sudah banyak terbukti. Nah, penjelasan Bunda Neng lebih detail banget sampai cross training ya. Jadi jika Bapak Ibu telah tergabung, katakan yang mengundang Bunda Ning, kalau ketemu kesandung apa-apa ya konsulnya pertama ke Bunda Ning. Nanti kalau Bunda Ning ini, aduh kita perlu konsul ke leader kita, gitu ya, yang lebih tinggi. Barangkali nanti ini yang perlu menjadi cambuk buat kita, menjadi semangat buat kita. Jangan frustasi atau jadi down gitu ya kalau kita ditolak. Ada bahasa di bisnis kita itu ditolak, emangnya gua pikirin, yang penting sukses. Nah, itu menjadi ya, motivasi kita. Alhamdulillah kalau kita ya sudah bergabung di situ, ditolak itu adalah seni dalam berjualan. Nah, yang Abi Masturi juga digarisbawahi, Abi dan Umi itu nggak pernah menawarkan produk, tetapi beliau menawarkan solusi ya, ini yang luar biasa. Tetapi untuk teman-teman yang baru join atau yang malam ini baru undangan, pastikan niatkan hati, bismillah, niat tulus hijrah untuk membantu umat, untuk kita sendiri terbebas dari hutang dan riba. Alhamdulillah, saya meyakini dan seyakin-yakinnya teman-teman kalau ikut beberapa presenter ya yang menyampaikan bahwa pemateri kita ini begitu terdaftar sebagai reseller itu sudah disiapkan ya, yang 1,67 M itu sudah disiapkan. Hanya monggo akan berapa lama Bapak Ibu meraihnya, mendapatkannya. Kalau saya sampaikan bahwa disebutnya aja Uti ya Bunda Neng ya. Jadi Uti itu ya wis ya sudah sepuh. Tapi saya nggak sepuh loh, saya nggak mau dipanggil Eyang gitu, nggak mau. Uti itu tidak semua orang jadi melihat oh Uti nggak taunya yang Uti, Mbah Uti gitu ya. Disebutnya Uti aja, jadi nggak kelihatan tua. Langkah saya pasti berbeda dengan Neng Koyah, dengan Laila Sari, Neng Rika luar biasa. Tapi saya meyakini bahwa saya sudah disiapi di sana dengan potensi 1,67. Saya ya udah diijabah aja, diniatin alon-alon waton kelakon. Nah, dan alhamdulillah tahap sekarang ini saya sudah memasuki tahap ketiga ya. Mohon doanya, yuk bareng-bareng, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Terima kasih Mbak Goya, Bunda Ning, kurang lebih itu berbagi cerita saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Uti, makasih banyak sharing-sharingnya. Sama-sama. Saya juga mendingan manggil Uti, enakan manggil Uti ya Uti. Iya, enggak apa-apa. Memang sudah Uti. Tapi kan orang-orang nggak tahu. Ini satu cerita. Jadi karena dengan bahasa Uti, Mbak Ari pernah ngirim
barang ke saya, ditulisin Uti, tidak ada kartinahnya, jadi Uti. Kebetulan tetangga saya di sini namanya Pok Uti. Nah, Pok Uti dikasih kiriman itu, saya nggak kirim apa-apa, bingung kan? Udahlah taruh situ gitu. Nah, untungnya tetap dititip di bidan kartinah. Nah itu, nah salah satunya karena suami saya sendiri juga bingung, ini buat Uti gitu ya, bukan buat Uti. Itu cerita sedikit. Moga dilanjut Bunda Ning. Baik, Uti. Terima kasih. Terima kasih Uti. Uti Kartina. Sama-sama. Belum ada yang Keren, bertanya, keren. Bu Ning. Belum ada di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Bertanya langsung atau di kolom chat. Bisa langsung ke Bu Ning. Atau yang mau sharing-sharing, Pak Leader lagi yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Keren banget ini materinya. Luar biasa. Amin. Masya Silakan Allah. Uni. Iya temanya ya. Founder kita membuat temanya keren banget. Ini tentang Smart Club 20 sebagai fondasi pembentukan leader. Luar biasa. Memang Umi sendiri jadi ingat waktu dulu awal bergabung bersama SSW itu Abi menyampaikan tentang target mau cetak SC20 berapa nih gitu ya. Lalu cara-caranya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Srining ya, bisa dengan paket keluarga, bisa dengan paket eksekutif, apalagi paket priority ya. Karena memang kita di sini saudaraku semua, wabil khusus mungkin buat saudara kita yang belum menjadi SC20 ya, apalagi yang mungkin masih belum full untuk belanjanya, misalnya hak usahanya belum mencapai BS misalnya. Nah, ini bahwa kita di sini itu adalah berjihad saudaraku. Berjihad itu artinya bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh untuk ya, meningkatkan kualitas kita wabil khusus dari segi ekonomi kita bersama PT BES ini. Yang namanya berjihad itu ada 3 cara, saudaraku. Yang pertama biamwalihim, ya dengan harta kita. Maka buat saudaraku semua, kita sudah yakin di bisnis ini, maka jangan pernah ragu. Kalau memang sudah ada dananya, segerakan saja masukkan paket keluarga. Nanti penyesalan selalu datangnya belakangan. Ya, misalnya dulu saya pernah bergabung, terus ada anak saya yang nomor 3, itu saya joinkannya agak jauh, ya agak jauh di bawah setelah kakak-kakaknya masuk. Nah, ternyata begitu anak saya Zafira itu ikut seminar, dia paham kok Zafira baru didaftarkannya agak jauh ini Umi gitu. Karena dulu dari mulai seminar di Hotel Harper ya, beliau rajin, anak saya rajin seminar, kemudian ya di restoran Padang juga ya beberapa kali sering lah ya hadir di Bekasi juga di GWS hadir, bahkan pernah ikut training ya, training apa itu pertanian ya, itu pernah mengikuti. Jadi begitu anak kita paham, maka dia akan protes pada saat dia tahu bahwa dia didaftarkannya itu jauh dari kakak-kakaknya yang lain. Jadi Umi sekedar sharing di sini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau memang ada dananya, Bapak Ibu, saya sarankan jangan ragu untuk segera mendaftarkan anggota keluarganya sebelum jauh di bawah jaringannya. Sehingga pada saat itu sebagai tanda permohonan maaf saya kepada anak saya nomor 3, Zafira, akhirnya saya ambil paket 15. Ya, saya bilang ini karena kamu paling bawah, ya langsung di-upgrade dari paket 1 ke paket 15. Ya, supaya, dan itu poinnya juga menyumbang kepada kakak-kakaknya yang sudah di atas. Jadi ini betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Srining Rahayu, luar biasa. Ayo Bapak Ibu, tim-tim kita yang belum SC20 segerakan daftarkan paket keluarga
dari anak-anak semuanya. Karena apa? Karena kita di sini berjihad. Berjihad dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta. Jangan pernah ragu. Di luar sana kalau kita pengen mendapatkan potensi income 1,67 miliar, harus berapa modalnya itu? Di sini hanya dengan uang 2,6 kita sudah bisa mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Mereka bisa memiliki profit ya minimal 1 ya motor cash, mobilio cash, pajero cash rumah 1 miliar. Untuk masa depannya kita sudah persiapkan karena yang namanya umur saudaraku kita nggak ada yang tahu. Ya, berapa banyak kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita, yang tadinya ada di Zoom meeting sekarang sudah tidak ada. Tapi karena sudah mendaftarkan paket keluarga dan ini bisa diwariskan, Masya Allah, tabarakallah, merinding Bapak Ibu sekalian. Ya, ahli warisnya ya melanjutkannya ya dan bisa mendapatkan ya potensi-potensi ya yang namanya luxury 1 miliarnya bisa diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah, di sini berjihad bi amwalihim dengan harta. Enggak usah takut. Ya, kalau innamal a'malu binniyat, ya semuanya tergantung kepada niat. Kalau kita ada niat, pasti Allah akan berikan jalannya. Min haitsu la yahtasib. Dari rezeki yang enggak disangka-sangka, ya Allah, saya pengen banget SC20. Ya. Allah kasih rezekinya. Ya, kalau memang kita sudah yakin. Yang kedua, bi anfusihim, ya, dengan jiwa kita bersungguh-sungguh kita prospek membuat daftar nama seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Srining Rahayu, dibuat betul-betul daftar namanya. Ya, apakah sudah betul dibuat daftar namanya, FAST-nya, finansialnya itu. Ya, lalu betul-betul melaksanakan tadi program yang sudah disampaikan oleh Ibu Srining Rahayu. Jadi bisa bi amwalihim, bisa dengan harta, wa anfusihim dengan jiwa, apalagi kalau double. Ya, langkah yang ketiga ini yang paling keren ya, yang paling beken ya, luar biasa, bi amwalihim wa anfusihim. Dengan hartanya semuanya dikerahkan di PTBS ini, bi amwalihim wa anfusihim dan jiwanya. Ya, sampai kita lihat mulai marak banyak sekarang ya reseller baru yang bergabung dengan join paket 5 priority itu betul-betul berjihad di PTBS ini bi amwalihim, hartanya dikerahkan di sini. Ya, wa anfusihim dan bersungguh-sungguh membina tim, rekrut lagi, berdakwah lagi, punya target harus berapa banyak saudara saya yang saya perkenalkan dengan bisnis ini. Masih banyak orang di luar sana yang nggak tahu tentang PTBS ini, yang nggak tahu solusinya gimana bisa punya kendaraan, ya, bagaimana caranya bisa punya rumah secara cash tanpa DP, tanpa cicil. Jadi luar biasa, sangat mulia sekali. Bapak Ibu sadarilah bahwa tugas kita di PTBS sangat mulia membantu memberikan informasi kepada saudara-saudara kita. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, buktikan kesungguhan kita dengan cara jangan berlama-lama, segera menjadi SC20, sudah menjadi SC20 jangan, tetapi segera lagi melahirkan lagi, dituliskan siapa pekan ini tim kita yang mau kita jadikan SC20. Mungkin itu saja sedikit sekedar sharing pengalaman yang saya alami ya. Salah satunya, ayo segera daftarkanlah seluruh anggota keluarga kita ya untuk bergabung di PTBS ini karena ini bisa diwariskan. Ya, bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Umi Kang Sumbingasi atas semangatnya, motivasinya. 20 detik kameranya. Iya, gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, nih saya mau Dengan siapa? tanya, Mas. Oh ya maaf, dengan Anissa. Oh iya, Bu Aisyah silakan. Ya, saya mau tanya mengenai untuk yang paket keluarga. Sementara ini kan saya masih sendiri, juga masih
ambil yang basic karena istilahnya saya masih bergeraknya itu di PTBS itu kan masih meraba-raba. Seumpamanya saya mau masukin satu-satu kanan kiri, entah satu-satu kanan kiri apa satu aja untuk keluarga gitu. Kalau sementara yang aku masukin itu dia hatinya belum tergerak di PTBS itu, maaf, apa yang saya sudah masukin ke PTBS itu satu, sementara dia belum tergerak, ada istilah mubazir nggak tuh Buning? Maaf, maksudnya mubazir itu maksudnya jadi sekak di situ aja sementara hati yang saya masukin itu belum bergerak. Itu gimana tuh Buning solusinya menurut Buning? Silakan Halo, Buning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Ibu Anissa ya. Iya. Iya Buning. Oke, Bu Anissa. Pertama untuk membangun bisnis ini kan tadi dikatakan adalah SC20 atau Smart Club 20, yaitu membuat fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat itu ya harus dengan hati yang kuat juga. Kemudian yang pertama itu adalah membuat SC20 atau Smart Club 20 itu dengan paket keluarga. Memang kita itu paket keluarga itu maksudnya menyelamatkan keluarga kita. Jadi bukan mubazir ya. Jadi kenapa kita bilang itu adalah menyelamatkan keluarga kita? Jangan ditekuk. Karena begini, pada waktu kita mengisi paket keluarga, pertama ibu yang dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini saya. Nah, pertama kali ibu masukkanlah, ini contoh lah, kelihatan nggak di sini seperti ini? Ya, kelihatan. Ya. Yang ini berarti ibu kan? Nah, ibu nih yang merah. Kemudian ya, ibu kan suami, punya suami tidak nih? Masih, alhamdulillah masih. Ada. Nah, kemudian suaminya lah dimasukkan, taruh di kiri atau taruh di kanan, ya kan? Kemudian masukkan lagi anaknya ada 2, masukkan semua terlebih dahulu. Putrinya ada berapa Bu Anissa? Aku semua ada 4, 2 putra, 2 putri. Nah, mantap itulah ya. Jadi kalau sudah 2 putra 2 putri kan bisa dibagi 2 tuh, sebelah kiri sama sebelah kanan. Berarti kan baru 4, berarti 5, kurang 5 orang lagi. Jadi yang pertama dimasukkan adalah keluarga dulu, keluarga sendiri nih. Mamanya kan ini Ibu Anissa, di sini nanti suaminya. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Berarti sini kan masih kosong nih. Nah, baru ini diisi orang lain, yang ini juga diisi orang lain, ini diisi orang lain, ya kan? Kemudian nanti di bawahnya akan banyak orang lain, ya kan? Justru dengan memasukkan anaknya terlebih dahulu ini beruntung karena apa? Pada waktu nanti Bu Anissa merekrut orang lain ini setelah mamanya ada anaknya, mamanya kemudian kita rekrut, anaknya ada orang lain kan akan ditaruh di sini. Nah, pada waktu ditaruh sini maka akan menambah poin ini 1, poin ini menjadi 2, poin ini menjadi 3, yang ini menjadi poinnya 4. Kemudian ini juga sama, ini kan ada 2 orang lain, ya kan? Ini 1 berarti ada 2. Maka ini tambah poin, gitu kan? Jadi menambah poin. Karena nantinya pada waktu mengambil reward atau mengambil profit yang disediakan 1,67 miliar itu kan berdasarkan poin, ya. Nah, kemudian nanti kan ini akan, yang ini juga akan membentuk seperti ini lagi. Jadi yang ini akan membentuk seperti ini lagi. Yang ini juga akan membentuk seperti ini lagi. Jadi gambarannya seperti ini nantinya, seperti ini, ya. Nah, ini nanti ini suami ibu, yang ini anak ibu. Ini akan nanti membuat seperti ini lagi, Jadi akan bercabang-cabang menjadi banyak, ya. Jadi taruh kiri, taruh kanan, taruh kiri, taruh ini. Jadi itu akan mempermudah sebenarnya, akan mempermudah Bu Anissa pada waktu nanti membangun aset. Nah, membangun aset anak kita. Jadi pada waktu anak kita itu belum mau mulai atau tidak, kita yang penting sudah selamatan dulu anak kita, ya kan. Setelah itu baru kita taruh orang lain, kita bantu orang lain. Dengan membantu orang lain yang di bawah kita juga akan terbantu juga anak-anak kita.
Jadi setelah kata mamanya kita udah masuk duluan nih. Kita sudah mencapai mamanya 100 kiri 100 kanan, ya kan? Berarti anak kita yang pertama ditaruh di bawah itu poinnya sudah 99 gitu. Dia kerja nggak? Enggak. Dia belum bisa ngerjain, mungkin masih kuliah, mungkin masih sekolah, mungkin masih sibuk dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau mamanya dibilang mubazir, menurut saya tidak mubazir. Kalau perlu kita sendiri masuk priority, suami kita masuk priority, anak kita semuanya masuk priority. Kenapa seperti itu? Karena Amin. sesungguhnya yang ditawarkan oleh Bapak Aziz Ferdian Agung itu adalah 51,7 miliar, bukan 1,67 miliar. Kenapa seperti itu? Karena masih ada royalti yang akan diberikan hanya untuk orang-orang yang masuk begitu. Jadi maksudnya kalau seandainya masih ada uang seberapapun, memang kalau pokoknya masukin aja semua dulu anak-anak kita. Kalau memang udah punya uang lagi, jangan ragu, jangan bimbang. Wah, ternyata ada uang, buat priority diri sendiri dulu. Nanti ada uang lagi buat priority suami kita, ada uang lagi buat priority anak kita terus. Kalau memang ada banyak, kalian masukkan semuanya, begitu. Jadi itu lebih gampang. Nanti itu akan Ibu bisa, Bu Anissa bisa konsultasi sama kasihnya dan juga bisa konsultasi sama Abia Jemati atau Umi Elis. Ya, tapi itu tidak ada mubazirnya, malah justru itu yang harus kita lakukan supaya kita juga menyelamatkan anak-anak kita. Saya pun juga semua saya masukkan semua. Saya masuk, saya udah priority juga. Anak-anak saya juga sama semuanya. Sehingga kalau ngelihat seneng, ya kan? Wah, ternyata anak kita belum ngerjain aja udah dapat poin sekian itu udah ada. Jadi kita tinggal nambahin. Jadi kita aja ngerjain nggak apa-apa. Nanti pada waktu anak kita, loh, saya nggak ngapa-ngapain kok dikasih uang segini banyaknya ratusan juta gitu ya. Pasti dia akan akan aktif mengikuti jejak orang tuanya. Kira-kira seperti itu Bu Anissa. Iya, Bu Ning. Terima kasih Bu Ning. Insya Allah ntar coba saya jajal ngobrol sama anak-anak. Makasih banyak Bu Ning atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Insya Allah. Makasih. Amin. Kita sukses bersama di sini. Iya, betul. Baik. Belum ada yang bertanya lagi? Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya. Sudah bisa semuanya. Insya Allah udah pinter semua Bu Ning. Tinggal prakteknya. Insya Allah sukses bersama. Amin. Alhamdulillah. Masih tersisa 73 orang. Waktunya Bu Koya? 21:30. Gak apa-apa, di close aja kalau sudah tidak ada mah. Closing statement aja Bu Ning. Ya kan nanti ada tambahan dari. Saya izin tambahin satu lagi. Oke. Ya. Tambahin Ya. apa? Langsung ya, Bu Koya izin, Bu Ning. Ya. Ya, alhamdulillah tadi Bu Ning sudah menyampaikan ya bagaimana mencetak SC20 dan memang untuk mencapai SC20 ini tentunya harus sering-sering tadi presentasi, bagaimana ketemu orang gitu ya, membuat daftar nama, emang salah satu harus membangun fondasi agar bisa memiliki tim gitu yang bisa dibantu juga seperti itu. Nah, tentunya saat kita presentasi gitu ya, dan di awal-awal pasti ada pertanyaan bagaimana untuk bisa meyakinkan orang lain gitu. Sedangkan
ketika kita ngomong bagus aja gitu ya, kita orang-orang yang berkata-kata udah biasa ngomong aja belum tentu bisa gitu meyakinkan orang. Dan ini yang sering menjadi pertanyaan, dan salah satu solusinya gitu ya, sering diulang-ulang juga oleh founder dan co-founder SSW yaitu adalah meyakinkan diri kita gitu. Kita tidak harus meyakinkan orang lain, tapi cara meyakinkan orang lain dimulai dengan kita meyakinkan diri kita sendiri. Nah, apa indikator agar kita yakin gitu ya? Ketika kita ditanya kamu yakin nggak gitu ya, apakah Anda yakin gitu di PTBS akan sukses kayak gitu. Nah, salah satu ciri-cirinya yang saya pelajari beberapa hari ini adalah kesungguhan. Jadi ketika kita melihat orang udah yakin itu, dia itu akan sungguh-sungguh gitu. Beliau akan sungguh-sungguh dalam menjalani sesuatu yang diyakini. Contoh ketika kita di PTBS. Dan tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Srining Rahayu tentang ciri-ciri atau kebiasaan-kebiasaan sukses, 7 kebiasaan sukses yang dilakukan di SSW dan PTBS gitu ya. Presentasi, baca buku, dan lain-lain. Dan tadi ketika orang itu dia yakin adalah dia menjalani kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dia ke seminar dengan sungguh-sungguh gitu ya, dia menjalani sesuatu proses itu, membuat daftar nama itu sungguh-sungguh, melakukan presentasi ketemu orang itu sungguh-sungguh, seperti itu. Dan kemarin hari Sabtu dan Ahad itu ada ini ya, ada satu kisah unik, pengalaman unik, yaitu Ibu Hajah Triwinarni. Nah, di sini ada juga ya. Jadi beliau hari Sabtu itu datang ke seminar Tebet, Nah, itu dengan kendaraan Grab mobil gitu ya, Grab mobil, mesen itu jaraknya lumayan gitu ya. Jaraknya lumayan dari rumahnya beliau itu di dekat Bambu Apus gitu ya, Jakarta Timur, ke Tebet, Jakarta Selatan gitu ya. Kalau misalnya dipikir-pikir lumayan, apalagi pakai Grab mobil gitu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu ketemu gitu ya dari Grab mobil, ditanya juga Ibu Hajah Triwinarni kemarin cerita, Ibu mau kemana gitu ya, rapi banget, mau kondangan ya kayak gitu kan. Dikira mau kondangan, akhirnya diceritalah gitu sama Ibu Hajah Triwinarni kalau mau ada pertemuan gitu, mau ada seminar kayak gitu ya. Akhirnya ditanya sama abang Grabnya gitu, ini seminar apa, pertemuan apa kayak gitu. Akhirnya diceritain secara singkat tentang seminar, tentang komunitas seperti itu ya. Akhirnya justru abang Grab itu yang menyerahkan diri. Abang Grab itu yang tertarik dan memberikan nomor HP-nya. Jadi Ibu, ini nomor HP saya, tolong di-save dan tolong diinformasikan tentang komunitas ataupun pertemuan-pertemuan seperti itu kayak gitu. Jadi beliau walaupun udah mengantarkan gitu ya ke Tebet, cuman beliau waktu itu belum langsung bisa ikut karena masih ada jadwal narik gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau akhirnya datang kemarin di seminar Ahad Cilangkap kayak gitu. Seminar Cilangkap, beliau mengikuti seminar gitu ya dari MP Presenter, mendengarkan, dan beliau juga kesempatan untuk ditanya tentang dream-nya seperti itu. Nah, di akhir sampai akhir beliau alhamdulillah ikut sampai akhir, ikrar gitu ya, sampai akhirnya datang gitu, ketemu dengan saya gitu, ketemu tiba-tiba nyamperin aja. Nah, ketemu nyamperin, nah beliau ceritalah tadi kisah sebelumnya ya, awal ketemu Bu Hajah Triwinarni gitu, sampai nanya, saya mau bertanya gitu, karena kalau di seminar kan nggak bisa bertanya, dan sempat nanya gitu beberapa hal tentang sistem PTBS gitu ya ke Ibu Hajah Triwinarni, tapi belum banyak terjawab gitu, belum bisa menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah akhirnya beliau bertanya ke AA ya, ke saya, beberapa tentang sistem, tentang caranya gitu sampai akhirnya terjawab gitu. Alhamdulillah beliau udah mengisi formulir. Nah, ya terlepas nanti bagaimana beliau gitu ya. Tapi di sini bisa kita dapat pelajari ketika kita misalnya tadi sungguh-sungguh
itu orang itu akan yakin sendiri gitu. Karena tadi dengan kesungguhan itu bagaimana Bu Haja Triwinarni dari rumahnya ke Tebet gitu ya, yang perjalanannya lumayan, harus naik kendaraan gitu, udah harus rapi-rapi sampai akhirnya hadir dan alhamdulillah malah orang itu yang menyerahkan diri. Dimana mungkin kita yang sering menanyakan nomor gitu ya, kita menanyakan nomor, kita yang bertanya, tapi ini beliau menyerahkan diri dan akhirnya malah pengen diajak, pengen diundang dan alhamdulillah sudah bergabung. Jadi ketika kita tadi mau ketemu orang ataupun kita ingin prospek, jadi kita nggak harus poinnya jangan sampai kita ingin bagaimana cara orang itu yakin gitu. Bagaimana cara meyakinkan orang, tapi kita yakinkan diri sendiri dengan cara tadi bersungguh-sungguh. Ketika kita bersungguh-sungguh, pasti ada aja gitu yang Allah datangkan gitu. Allah pertemukan juga dengan orang-orang yang baik gitu. Jadi orang itu akan yakin dengan sendirinya ketika kita yakin, kita sungguh-sungguh, walaupun tadi mungkin belum sempurna ya, tadi orang tersebut beliau masih belum terjawab gitu, tapi tetap ikut, tetap yakin dan nggak harus kita misalnya bisa semua dulu gitu ya, tapi kita bisa arahkan ke leader, tinggal kita edifikasi. Pun sama, ketika nanti sudah diarahkan ke leader, waktu beliau bertanya ke saya juga mengedifikasi Ibu Haja Triwinarni kayak gitu. Silakan Bapak, kalau nanti ada apa yang ditanya bisa melalui Ibu Haja Triwinarni, insya Allah selain Ibu Haja Triwinarni di SSW ini juga akan banyak yang membantu seperti itu. Jadi itu ya tambahan untuk bisa mencetak SC20 maupun Bapak Ibu dan sahabat SSW yang sekarang masih berproses menjadi SC20 tentunya emang harus punya ekstra effort gitu. Harus membangun orang-orang yang ingin dibantu untuk sama-sama bisa berproses, sama-sama sukses di SSW dan tadi harus punya dream masing-masing dan lihatlah orang-orang yang matanya berbinar, orang-orang yang yakin dan orang-orang sungguh-sungguh. Ketika Bapak Ibu sudah mendapat orang-orang tersebut, maka jangan dilepas, tapi masukkan, hadirkan ke dalam sistem, baik online maupun offline, pertemukanlah dengan PIC dan leader-leader juga yang semangat, dan tentunya pertemukanlah dan dekatkanlah dengan founder dan co-founder SSW. Oke, itu saja. Terima kasih Ibu Koyah dan Ibu Srining. Saya kembalikan ke Ibu Koyah. Terima kasih juga Rijal. Langsung closing statement. Ya. Ayo, silakan Bu Ning. Langsung closing statement aja. Sudah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para reseller daripada TPTBS, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat buat saya sendiri dan juga untuk Ibu Bapak reseller semuanya. Dan semoga Allah takdirkan kita semua untuk bisa sukses jadi bisnis ini bisa bersama-sama meraih ridho ilahi. Dan Allah berikan bantuan, Allah sukseskan dengan selalu ikut Zoom, ikut seminar, datang ke seminar dan menghadirkan orang-orang yang kita cintai. Cukup sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan dari co-founder atau founder